Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sudah lama banget pingin ngulik satu kisah inspirasi dari satu batik ini yang mendunia banget ya, Mi? Betul. Batik Sik Gallery, Masya Allah, luar biasa. Dia posisinya juga beda, ya, juga brandnya juga beda, Betul. batiknya juga beda menurut saya. Jadi Mainnya juga jauh. mainnya juga jauh dan batiknya berkelas dan ternyata ya nggak ada kebetulan ya, Mi. Ownernya itu umroh bareng sama saya. Masya Allah. Masya Allah. Dan orang yang sangat support untuk perjuangan kita di Cinta Quran. Ya, Mantap. yuk kita main ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu. Bu Novi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Koi. Masya Allah. Masya Allah, Bu Ustaz Novi apa sehat. kabar? Alhamdulillah. Begitu langsung masuk sini, mata Umi langsung seger loh. Oh iyalah. Ih. Coba bagaimana nggak segar begini-begini ini? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Mejiku hibiniu semuanya ada, Bi. Waduh, Bu. Masya Allah. Subhanallah. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Soalnya Ustaz. keliling mainnya Senang. jauh terus. Pas lihat di Surprise Instagram udah di banget luar nih. negeri. Main di luar negeri terus. Masya Allah. Saya yang paling senang Bu Novi kalau udah main ke sini. Iya, gitu ya. saya nggak seneng, Bu. Seneng dong. Kalau istri seneng kan suaminya ikut seneng. Iya. Akbar. Pahalanya dua nyenengin istri. iya. Sama. Nah ini dia, ini dia. tuh. Masya Allah. Masya Allah. Keren-keren banget. Ini warnanya. Alhamdulillah. Ini lagi apa namanya? Lagi tren sekarang kalau akhir-akhir 2023 batik apa, Bu, yang lagi? Sebetulnya batik tuh semuanya tren ya, Tren terus maksudnya dia? seneng banget ya. Tapi kita lagi angkat memang batik-batik dari Cirebon, dari Peranakan begini ya, Pekalongan. Oh iya. Cirebon, Nah, pesisir Sik deh. itu ya lebih Ini batik-batik encim. pecinan ya? Iya, pecin, iya. Jadi Kalau kulit ada Umi bagus motif-motif, memang pakai. banji-banji gini. Senengnya sekarang lagi yang bright-bright nih warnanya Iya. gitu ya. Ini satu cabang ini atau ada di mana lagi, Bu? Ini memang pusatnya di Kemang. Oh, di Kemang pusatnya. Kemang pusatnya kita Iya. punya lagi di Surabaya. Ada Surabaya. Ada di Surabaya di Hotel Bumi Surabaya. Kemudian kita punya di Menteng yang paling baru. Alhamdulillah. Ya kalau yang lainnya outlet aja di mall-mall gitu ya. Online Tapi juga kalau ada? galeri, iya online juga ada. Batik Sik Kita ada di online-nya. online Tapi juga. kalau galerinya ada di sini ya. Galeri kita ada 3, satu di sini di Iya. Kemang, di Menteng dan di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Kalau outlet kita ada sekarang ada sekitar 9. Masya Allah. Sebelah sini apa nih, Bu? Ini khusus kebaya. Oh, ya Allah Kebaya, mewahnya. kebaya Indonesia itu kita lagi road to UNESCO ya untuk kebaya. Jadi kita lagi berusaha untuk supaya diakui nih Ya. kebaya-kebaya cantik kita. Iya. Dan memang cantik beneran. Alhamdulillah. Kita tuh Kebaya. kaya sekali loh Ustadz. Nah. Kekayaan budaya kita tuh luar biasa. Ya, luar biasa. Dan bukan Oh, cuma kan. baju ya, tapi Iya. juga ada Ini apa? Slipper. sendal, Sendal, ya, ya. selop. Tas, kita pokoknya kalau misalnya ada customer yang datang mau ke pesta, ke sini kita udah semuanya udah ada. Jadi ada dari tas, dari kain, kebaya, kemudian sepatu, Sepatu kemudian perhiasan Nusantara juga kita sediakan di sini. Ya, yang harus disiapkan pokoknya kartu ya tinggal. Yang ada saldonya ya, Pak. Yang ada saldonya. Kartu Bapak, Oh, udah. saldonya lagi banyak ya, Udah Pak. nggak apa-apa. Di sini soalnya Biasanya mau pakai milih. kris aja, pakai kris. Kan kris beli sakti. Oh gitu. Iya, betul. Ya Allah, ngeliat koleksinya Umi nggak giung nih, Mi. Aduh. Iya, Subhanallah. oh kerennya, Masya Warna Allah. coklatnya favorit Iya. banget. Iya. Ini embroidery, Wih, ini dalam banget ini. ini semuanya embroidery nih, Ini Ustadz. Masya Allah. Handmade semua. Handmade? Iya, ini bordir full keren banget. depan belakang tuh. Bener loh, saya suka banget nih. Iya, bener. Abi tahu aja sih yang bagus-bagus. Dalam Ratanya banget. jeli. Masya Allah. Dalam Nah, banget. ini juga ya. Iya. Keren. Masya Allah. Kalau batik cowok ada, Bu? Ada dong. Di sebelah mana? Batik cowok sebelah sana, yuk kita Coba lihat yuk. kita pengen lihat yuk. Kita ada 3 brand sebetulnya Ustadz. Jadi ada Batik Chic, Ya. kemudian ada NY by Novita Yunus, kemudian ada nih cowok-cowoknya itu. Oh, cowoknya. Masya Allah. Keren. Oh. Wah, coklatnya juga bagus. Ini cakep banget ini. Iya. Itu juga. Ustadz satu. Iya. Ini batik Madura. Oh, ini Madura. Tuh. Bener ya. Beda. Cantik nah, banget. ini pengrajinnya
dari mana aja? Seluruh Indonesia? Indonesia. Oh, luar biasa ya. Nah ini poinnya nih penting banget nih, melestarikan budaya Nusantara. Kita yang harus ngejaga kan Nah, budaya. Iya, jadi betul. kalau batik chic ini kalau kita lihat dari tadi ternyata ada beragam varian batik dari Iya, berbagai daerah iya, ya. betul. Mungkin kalau batik-batik yang lain cuma spesialisasi batik Pekalongan, Ya, gitu aja. batik Solo misalnya gitu. Di sini lebih ke wastra Nusantara. Jadi Wastra seluruh kain-kain khas Indonesia kita ada di sini. Termasuk tenun juga. Tenun, songket. Itu semua kita kayak di budaya Indonesia ya. Aduh, luar biasa. Sumber inspirasi yang nggak ada habisnya tuh. Iya. Udah tahun berapa Bu sekarang sik batik? Ini tahun ke-14, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Udah 14 tahun. Nah ini nanti kita pengen ngobrol nih. 14 tahun. 14 tahun itu kan nggak mudah. Gimana ceritanya? Dari mulai gimana kisah awalnya. Iya. Soalnya kita kemarin kan alhamdulillah umroh bareng. Nggak sempat dong ngobrolin batik. Ngobrolnya ibadah. Jadi kunjungan sekalian pingin tahu lebih dalam gitu kan. Masya Allah. Masya Jadi ini brand yang muslim wear-nya ini kita di sini. Tiras ya. Tiras Nah. contohnya nih. Seperti ini nih. Tuh, kita ada kaftan-kaftan. Kaftan. Iya, yang dipakai umum nih tiras nih loh. Pura-pura diam-diam dia Bu. Bener. Kayaknya pasti saya yakin hidupnya Bu Novi juga penuh warna. Amin. Kayak gini ya. Ini makanya pingin ngobrol lebih banyak nih. Nggak sabar, pingin ngulik Alhamdulillah. warna-warna hidup. Cuma kan warna kan nggak cuma pastel ya, Bi. Tapi juga ada yang warna-warna gelap ya, Bi. Nah. Oh iya pasti. Gimana ini Nah, perjalanan hidupnya seorang Novita Yunus ini? Masya Allah. Masya Allah. Lihat nih, Masya mewah banget ya. Allah, iya. Kelasnya beda. Ini Ini- handmade juga. Jadi iya ini full embroidery. Ini aku inspirasi dari kain batik ya parang nih. Kita buat embroidery. Jadi desainnya Wush. Bu Novi yang buat Iya. sendiri. Nah, itu juga pingin tahu belajar desainnya di mana. Karena Umi dengar-dengar kayaknya sebetulnya bukan lulusan sekolah desain. Nah, itu makanya tuh. Iya. Ini gimana ceritanya bisa jadi bikin loh, sekeren gimana ini? tuh? Tuh. Lihat nih, lucu Mi. Lucu banget ya. Masya Iya. Allah. Ini terinspirasi dari apa coba? Kok kayak ini ya, desain dari apa? Iran, Irak. Iya. Ya. Jadi dulu itu kan Kayak sajadah. waktu pas pandemi itu kan aku tadinya udah ada schedule tuh ke Maroko gitu Iya, kan. kayaknya Ya kan nggak jadi semua cancel. Jadi aduh iya. aku tuh aku kesel banget ya. Akhirnya aku bikinlah satu koleksi Maroko gitu. Ini salah satunya. Gitu dari terinspirasi dari karpet-karpet yang Iya, karpet. cantik-cantik gitu kan. bisa dipindahin ke baju. Ini bahannya apa Bu kalau kayak gini? Kalau ini kodore. Oh, kodore. Tapi yang kita kasih cari yang Masya lembut Allah. banget itu Lihat. dari baby kodore. Ininya nih, ini dia Iya, dia- dijahit lagi nih. Ini kayaknya nggak tidur yang buatnya nih. Ini 3D loh, pop up ya. Pokoknya 3D. Ya Allah. Oh, pop up-nya. Jadi ini flamboyan itu salah satu icon of Jakarta. Oh. Jadi ini salah satu proyek aku dengan waktu itu Bu Vero untuk flora fauna Jakarta. Jakarta. Ini salah satunya flamboyan yang kita ini. Masya flamboyan. Allah. Ini bukan Flamboyan. cuma di depannya aja ya, di belakangnya juga ada. Iya, itu trademarknya batik chic tuh ya kalian di belakang. Allah, keren banget ya. Masya Allah. Ini luar biasa dah. Tuh, lihat. Ini apa Bu? Kalau ini sutra Garut. Ini sutra Garut dari Garut ya. Kemudian dibuat apa namanya dijitet-jitet lagi nih, dikasih ornamen-ornamen yang lucu-lucu Masya nih. Allah. Gitu jadi Wih, hidup warnanya. Seru ya. Semangat ya makainya jadinya. jadi Karena kan biasanya kalau kita pakai warna-warna cerah kayak gini kan bikin jadi tambah Iya. cheerful. Waduh. Kayaknya nggak ada yang nggak ini nggak. Ini Wow. maaf, kok kayaknya bapak yang paling semangat ya dari tadi ya? Daripada saya dari tadi diem gitu kok bapak yang Karena paling dia semangat. diem, nanti dia milih udah ditandainnya. Soalnya saya Masya Allah. penggemar warna, desain. Iya. Saya suka desain warna-warna. Ini dari Coba lihat. Jambi. Lihat nih. Masya Allah. Indonesia tuh kaya banget. Iya, subhanallah. Iya tuh lihat tuh. Jambi tuh aku udah kampanyein mungkin lebih dari 5 tahun ya untuk batik Jambi. Aduh masih aja yang ini masih banyak yang seneng. Ya Allah bagusnya. Ya Allah.
cakep ya. Masya Allah ya. Bener sih, kelasnya beda. Luar biasa. Keren banget. Kita ngobrol-ngobrol nih, pengen tahu. Apa itu? Pas ya Bi ya? Pas Mi. Pas banget tuh. Pas banget. Ih, udah cocok banget ini. Pas From banget. head to toe. Iya. Tar dulu gitu. Belum ngobrol. Kalau dibandingkan Surabaya ini paling besar Paling besar ini. di sini. Paling besar, terus kemudian kita ada 2 lagi, satu di Menteng, satu di Surabaya. Satu Surabaya. Kalau yang lainnya hanya outlet aja di Sogo, Alun-Alun, Sarina, di Gallery Lafayette juga ada gitu. Bu, pingin ngobrol kisah Yuk. inspirasi biar kita pingin banyak tahu, Belajar. belajar, Boleh, ayo. ambil value-value positif dari beliau, insya Allah. Yuk. Alhamdulillah. Nah, lihat sekarang, beda kan Mi? Lain dong, udah pakai SIG battery. Maaf, Masya Bapak siapa? Allah. Nggak kenal deh. Sampai jauh segitunya lebih ya, sampai segitunya. Jadi lebih muda berapa tahun? Diskon Iya. setahun? 2 tahun ya boleh. Kebanyakan Bu Oh, Novi, kebanyakan. jangan. Setengah bulan aja. Ini sekarang kita ingin ngobrol-ngobrol. Ya. Tadi kan lihat produk ya, kita banyak tahu hasil hari ini. Iya. Tapi kan kita ingin tahu perjuangan, air mata, keringat. Wah, itu yang justru itu jadi inspirasi buat kita semuanya. Bu, ini sekarang 14 tahun ya Mia. Iya. Kan awalnya saya tahu Ibu kan bukan pengusaha batik. Iya betul. Kok bisa ke batik kan rumit ya? Iya. Gimana Bu? Itu Iya. ya sampai 14 tahun, kemudian mulainya dari mana? Kok bisa bertahan di dunia ini batik ya? SIG ini kita pingin banget belajar Bu. Iya. Dulu memang nggak ada cita-cita tuh mau jadi desainer tuh nggak ada. Dulu cita-cita malah seperti ayah saya jadi bankers. Oh. Jadi waktu pas kecil aku lihat golden age tuh ya, itu nempel deh. Iya. Aku ngeliat ayah tuh pulang pergi kerja, terus pakai bajunya keren-keren, Iya, pakai orang jas, kantoran. pakai dasi kan. Aduh, Pingin jadi ayah. udah langsung cita-cita bankers ya. Kemudian memang begitu lulus memang langsung ngelamar ke bank. Dan waktu itu aku lama di foreign bank. Di ya ada beberapa foreign bank lah, kita sempat pindah-pindah juga. Ya memang cita-citanya itu gitu loh Ustadz. Nah, kenapa jadi ke batik? Kepepet terus. Waktu kecil itu dulu Novi kan tinggal di Jogja. Oh. Jadi golden age-nya itu mama ibu rumah tangga. Iya. Kita selalu tuh cucu perempuan pertama kan, anak perempuan pertama dari mama itu semua diles-lesin tuh ya, les nari lah, les dulu menggambar sama Pak Tino Sidin tuh, Tino ingat Sidin. banget nggak? Wah, ketahuan umurnya. Ketahuan Tino kan Sidin. tahunnya. Anak sekarang nggak tahu tuh. Terus gamelan, belajar nari sama Pak Bagong Kusudiarjo, terus wah segala macam deh yang namanya culture. Nah, plus juga ibu tuh dulu jual beli batik ke pasar dulu, ke Solo, ke pasar Klewer gitu, beli terus dikirim ke Jakarta untuk dijual. Nah, jadi mungkin seneng dengan batik tuh dari situ kali ya, karena setiap kali kan pakai batik. Terus mama tuh seneng jahit, tapi hanya untuk diri sendiri sih. Jadi dia bikinin aku baju batik, apa segala macam. Jadi seneng dari situ. Nah, kemudian pas sudah bekerja di bank, Iya. 2019 itu aku resign. 2019 ya? 2009, sorry. 2009 aku resign dari bank. Karena aku jadi single parent. Jadi nggak bisa kayaknya kerja di bank, di foreign bank. Aku udah lumayan tinggi waktu itu. Untuk kerja di bank itu nggak bisa. Dengan anak 3 kasihan gitu loh. Jadi aku cari pekerjaan yang lebih fleksibel lah, bisa iniin anak-anak gitu ya. Nah, waktu itu aku
aku senang banget sama tas. Jadi aku bikinlah tas dari batik. Tas yang gimana Bu? Tas batik. Jadi waktu itu aku buat, kan waktu itu aku pengen beli batik. Aku pengen beli tas gitu ya. Begitu resign, aduh aku pengen nih beli sesuatu nih untuk diriku sendiri. Terus pas mau beli, aduh kok kayaknya sayang ya. Kok ada uang segitu besar. Mendingan uang di tasku yang segitu gitu kan. Daripada beli tasnya. Dari beli tas. Jadi aku mikir, udah deh aku bikin deh dari waktu. Pada saat itu tas batik itu nggak ada. Yang serius ya, yang bener-bener. Nah pada saat itu aku punya saudara yang punya home industry, tas gitu. Jadi aku buat, aku pasarin di Facebook dan itu luar biasa, less than 1 month, itu yang order itu more than my 1 month salary in the bank. Allahu Akbar. Jadi, wah ini good opportunity, ya udah, jadi aku langsung makin yakin switching jadinya. tuh Makin dari yakin. yang namanya employee ke mau jadi wirausaha tuh. Jadi kita dari garasi rumah gitu kan, nggak punya apa-apa, karyawan cuma 2 gitu kan. Tas tuh. Dari tas batik. Kemudian akhirnya kan kalau perempuan tuh harus pegang-pegang kadang-kadang kalau belanja. Jadi mau nggak mau, aduh karena banyak sekali yang ke rumah ya. Waduh nih nggak bener nih kan. Karena kan workshop di sebelah tuh, gitu kan. Akhirnya kita buka satu kecil 3x4 gitu ya di area Kemang. Yang kemudian akhirnya berkembang akhirnya jadi sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Allahu Akbar. Nah, yang Ibu waktu pas kita ngobrol-ngobrol tuh pernah saya teringat ada orderan di mendadak itu ceritanya gimana Bu? Oh jadi itu salah satu yang memang mungkin salah satu quantum batik chic ya. Jadi waktu itu lompatan tuh tahun, ya? Masya Allah. Waktu itu tahun 2013-2014 tuh datang ke saya ngeliat tas batik itu, dia cuma bilang, Novi aku mau beli your design. Aku bilang kenapa? Kok bukan beli tasnya gitu kan? Dia bilang, karena aku mau bikin yang banyak. Kenapa nggak di aku? Karena kamu nggak sanggup Nov katanya. Masa sih aku bilang itu, emang perlunya berapa? Aku itu tukangku tuh bisa sampai 100 sebulan loh. Aku 100 gitu. sebulan. Kan banyak ya, 100 sebulan tuh banyak loh. Terus dia bilang enggak Nov, kita butuh banyak sekali. Makanya aku kasih nama projectnya tuh 1001 malam. Karena dalam 1 malam tuh butuh 1000. Ya Allah. Kan aku bilang, 1000 tas. 1000 tas. 1 malam. 1 malam. Dan Gimana ngerjain? Dan itu beberapa bulan. Ini proyek Roro Jonggrang ini. Nah terus udah gitu, jadi kita mau beli desain kamu dan kita kirim ke Cina. Gitu ya. Untuk diproduksi sana. Aku bilang, aduh kok kayaknya gimana ya, ada rasa merah putih loh ya. Iya. Kita cinta Indonesia. Nah, jadi aku tuh minta waktu 2 minggu pada saat itu. Aku survei dari Jakarta sampai Surabaya. Nggak, aku telusurin semua sentra-sentra pembuatan tas itu. Aku data, Bapak, Ibu, kalau saya mau order tas seperti ini dalam jumlah sekian, bisa nggak? Sampai saya datengin tukang saya satu-satu, cara bikinnya begini. Sampai akhirnya aku datang ke yang tadi, orang tadi, aku bilang, aku ambil deh. Beraniin. Aku berani ambil, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia bilang dia nggak percaya. No, kan kamu cuma 100, nggak mungkin 1000. Ini 1000 loh sehari. Dia bilang, terus dia survei tempatnya, gitu kan, mitra saya survei. Akhirnya oke, bismillah gitu. Saya deg-degan banget kan belum pernah loh. Iya, kalau gagal aja dikit orang kecewa. Jadi setiap hari itu saya harus ngirim tas 1000 buah itu ya ke Tanjung Priok. Tempat tempat pengirimannya di situ. Gitu saking banyaknya itu ya pernah ditelepon, Nov, ini kita tempat pengiriman kita ini lagi tutup karena ada barang masuk dari Cina gitu ya. Jadi aku harus hold dulu. Ya 1000 sehari penuh galeri. Jadi saya harus tutup galeri. Karena tas itu isinya dari bawah sampai atas. Tiap hari truk-truk datang kan untuk ngirim tas kan. Gitu. Jadi galeri tutup. Galeri tutup sampai tutup masih bisa gara-gara si tas ini. Saya sampai sewa rumah lagi karena nggak cukup. Insya Allah sewa rumah. Iya karena nggak bisa.
Iya 1.000. Bayangkan 1.000 tas sehari. 1.000 tas sehari. Kita tutup 5 hari 5.000 tas coba bayangin. Waduh itu benar-benar. Jadi tapi alhamdulillah ya, maksudnya dengan apa? Ya dengan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, proyeknya selesai juga dan alhamdulillah ini bisa jalan. Ini keren nih, kesungguhan, keberanian, keyakinan. Jadi keyakinan itu membuat Allah memudahkan beliau. Ambil, jangan lu nggak sanggup, bisa. Jadi benar. Allah sesuai prasangka hambanya. Iya, betul. Jadi ketika diambil dan justru menurut saya jangan-jangan bisa sebesar ini juga berkahnya tas awalnya. Iya Pasti. kan? Iya. Luar biasa. Kita juga kalau apa namanya, kalau Umi gitu ya, chit-chat sama Bu Novi gitu, pasti pertanyaan Umi, Bu Novi lagi di mana? Karena jarang di Indonesia. Mainnya jauh soalnya. Mainnya jauh. Nah, Batik Chic ini juga kan sering pameran, fashion show keluar gitu. Nah, milestone pertama mainnya Batik Chic keluar negeri itu kemana, Bu? Jadi tahun 2009 akhir tuh Desember saya mulai, Novi mulai Batik Chic. Kemudian 2010 bulan April Novi buka pertama, butik pertama. Toko lah bukan butik ya, 3x4 gitu. Nah, kemudian ada salah satu ibu pejabat yang melihat dan potensinya gitu ya. Jadi akhirnya saya dijadikan mitra waktu itu di Garuda. Masya Allah. Keren. Di Garuda, kemudian kita jadi mitra binaan di Garuda. Dan alhamdulillah kita diundang untuk pameran di luar negeri pertama waktu itu di Turki, di Istanbul. Di Istanbul untuk waduh di situ senang banget ya. Aduh kayaknya bahagia banget gitu ya bisa apa ya mendisplay barang-barang dengan kebanggaan Indonesia. Senang banget gitu loh. Jadi dari situ banyak sekali yang melihat, banyak sekali yang senang gitu ya. Jadi dari yang cuman setahun 2 kali gitu diundang ya, tahun depannya udah jadi 7 kali, tahun depannya lagi. Jadi hampir tiap bulan saya diundang keluar. Malah kadang-kadang waktu itu pernah pik-piknya 16 kali setahun itu saya di luar negeri. Setahun tuh cuma 12 bulan. Ini 16. Keluar negeri kayak kita mau ke sini, ke Mampang gitu. Tapi seneng banget karena kita bisa bawa merah putih gitu loh ya. Nggak tahu maksudnya rasa itu. Kayaknya seneng banget begitu ngeliat batik dipakai sama orang luar gitu. Kayaknya seneng banget gitu loh. Kayak gitu sih. Ya Allah. Jadi awalnya Dubai, sekarang... Awalnya Turki, Istanbul. Ada cerita Dubai itu gimana yang cerita Dubai? Iya, yang di Dubai itu baru-baru ini kan? Iya. Saya lihat di Instagram. 2 tahun lalu ya. Iya. Nah itu kita diundang sih sama Pak Dubes di sana di Abu Dhabi. Untuk fashion show di mall terbesar di Abu Dhabi. Itu waduh gede banget itu mallnya. Itu kasihan banget aku lihat modelnya sampai 3 jam jalan loh. Jadi kita di sana terus alhamdulillah banyak sekali yang masuk kita, banyak sekali yang senang. Terus kita diundang lagi ke Dubai Expo yang terakhir. Gitu. Jadi alhamdulillah sih banyak sekali yang senang gitu ya. Karena memang batik Indonesia luar biasa cantiknya kan. Iya, memang. Keren-keren. Dan semua. Tiap daerah beda lagi batiknya. Betul, Madura beda, Cirebon beda. Betul. Beda. Luar biasa aneka warna. Bu, 14 tahun saya yakin nggak mudah. Up and down, jatuh, mungkin bahkan pernah tersungkur untuk bangkit lagi. Apa yang buat Ibu semangat? Pertama saya lihat amanah yang dikasih ke saya sih. 3 anak saya masih kecil-kecil waktu itu yang membuat saya bensin saya kadang-kadang itu ya. Kita lihat anak saya, aduh aku harus nyiapin mereka gitu kan. Kemudian dari tahun ke tahun kan gerbongnya juga makin besar. Badannya gitu kan. Ada pengrajin di belakang, ada ada tukang di belakang saya banyak sekali, tukang sepatu, tukang tas, tukang. Aduh itu sebetulnya sih bensin saya. Gitu. Bagaimana sih kemudian kalau mereka berhasil, tukang-tukang saya tuh udah seneng banget sekarang. Alhamdulillah beberapa udah ada yang umroh, udah ada yang punya, udah seneng banget gitu. Jadi
Itu yang membuat saya senang. Nyenengin orang lain. Alhamdulillah. Dan ternyata memang itu doanya Bu Novi waktu beliau umroh. Iya. Waktu beliau ceritakan. Cuma minta ya Allah jadikan hidupku manfaat buat orang lain. Nah, benar tuh. Itu the power of intention, ya, kekuatan niat. Jadi niat kita itu, makanya Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu pingin bahagiakan orang, tapi cerita tentang ibu menarik benar ya. Satu ibu bisa ngurus 3 anak, tapi nanti 3 anak belum tentu bisa ngurus satu orang ibu. Ini luar biasa. Gitu ya, Ustaz. Iya, strong wife. Ya, saya sering lihat Bu, anak 7 gitu. Nggak ada yang jaga ibunya. Tapi satu ibu bela-belain banget. Ibu ada untuk kamu, ibu ada demi kamu, ibu rela lakukan apapun untuk kamu. Tapi begitu kita udah, nah itu mah doa kita juga ini, kita nggak tahu di masa tua kita nanti. Tapi ya strong wife-nya luar biasa, niatnya itu bermanfaat buat warga sekitar. Dan Masya Allah, apalagi sekarang Batik Chic itu banyak bantu dakwah di Cinta Quran. Ya, wakaf itu Cinta Quran Center tuh bisa selesai, salah satunya beliau menyelesaikan proyek-proyek pembangunan. Dan sekarang Masya Allah santrinya udah 150 santri. Bayangin tiap malam doain Bu Novi. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. 150 santri loh dari Aceh sampai Papua. Bisa makan, bisa hafal Quran. Ya Allah muliakan Bu Novi, muliakan Bu Novi. Mudahkan urusan sing. Wah Masya Allah. Titik terendah apa ya Bu kira-kira yang pernah Ibu jalanin yang kayaknya nggak bisa terlupa? Mungkin kan orang lihat tuh ibu enak-enaknya aja gitu. Iya ya. Iya. Indah ya, hebat ya. Udah kalau ngelihat ini tadi ngeliat apa tampilan ini apa fashion show aja udah di Kemang, udah kebayang. Mungkin main bolak-balik luar negeri. Tapi kan orang nggak tahu betapa perjalanan terjal dilewati. Jadi ya waktu itu memang aku mulainya Batik Chic itu dengan posisi yang paling bawah ya mungkin ya saya. Dari dalam keadaan single parent gitu ya, nggak mudah tuh. Terus anak 3, semuanya diasuh sama saya ya. Kita nggak punya modal apa-apa nih, masih cuma 1 staff aja waktu itu. Tukang juga kita pinjam sama yang lain. Pernah suatu waktu kita dibajak nih, luar dalam nih namanya. Jadi semua staff, semua tukang tuh dibajak semua keluar. Ya, itu bener-bener aku yang ya ampun gini banget gitu loh. Ya kita cuma bisa istighfar ya Ustadz. Tahun berapa Bu? Tahun mungkin 2000, baru mulai kok 2012 gitu, 2011 lah. Baru mau naik tuh udah langsung habis. Bedol desa pada saat itu. Jadi tukang saya diambil, mandor saya semuanya diambil. Jadi yang namanya tukang tas, tukang sepatu. Alhamdulillah pada saat itu tiap tahun tuh udah rutin tuh mulai ke umroh rutin gitu ya. Saya rutinkan gitu loh. Jadi curhat sama yang di atas aja gitu kan. Gimana caranya aku bisa membahagiakan banyak orang. Bisa menjadi berkah banyak orang gitu-gitu. Jadi ya pada akhirnya mengalir aja jadinya Ustadz. Bisnisnya mengalir secara organik gitu ya. Kemudian langsung ditampakkan gitu. Jadi yang ada tukang-tukang minta balik semua gitu. Nggak sampai 1 bulan. Ya mungkin karena itu kali Ustadz ya udah aku ikhlasin aja deh. Kepasrahan totalnya Ibu tuh udah pasrah. Dan udah zero, merasa udah kosong itu Bu, ketika itu Allah datang langsung beresin semuanya. Jadi akhirnya udah balik lagi semuanya. Akhirnya ada beberapa yang saya terima kembali, ada beberapa yang enggak. Kita jalan lagi terus. Gitu. Jadi emang harus jalan terus Ustadz, kalau enggak gimana? Nah itu dia. Iya. Gerbong banyak. Ya kan? Karena kemudian aku kalau berhenti, aku langsung mikir, aduh nanti tukangku makan apa ya? Terus kalau mereka nggak kerja sama aku, mereka ngapain ya? Gitu. Gitu. Jadi gerbongnya udah panjang banget di belakang nih. Nah kemarin waktu pandemi gimana Bu Novi? Nah pandemi juga salah satunya juga itu pembatik-pembatik itu teriak loh, Nov ini gimana dong? Gak ada yang belanja, gak ada yang beli gitu loh. Sementara kan mereka harus dibeli, pameran nggak ada, gitu kan? Gimana caranya? Sementara barang nggak bisa keluar, nggak ada pembelian. Betul. Jadi akhirnya aku coba beberapa hal gitu ya.
salah satunya mungkin agak nekat gitu ya. Jadi orang-orang pandemi kan semua pada tutup ya. Aku malah buka loh Ustadz. Kan gak ada yang datang. Jadi aku buka salah satu cabangku yang ketiga di Menteng. Aku buka di situ pas pada saat pandemi. Agustus tuh, bulan Agustus. Aku buka, ya kita dengan secara online satu atau dengan by appointment. Oh, janjian ya? Janjian. Jadi kita nggak rame-rame gitu, kita janjian aja gitu. Dan alhamdulillah itu salah satu yang paling cepet tuh di Menteng ya. 6 bulan kita udah break even langsung. Allahu Akbar. Jadi itu pandemi tapi kita break even. Aku juga kadang-kadang nggak ngerti. Hitungan manusianya nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Orang pandemi kok. Pandemi aku malah buka satu yang di Menteng itu. Dan orang pandemi masa beli baju? Nah betul, aku juga kadang-kadang juga bingung. 6 bulan. Cuman karena kita ngelihatnya di belakang aja ya. Gimana kita ketuk pintu ke semuanya. Kita ketuk pintu ke Kementerian Luar Negeri, ketuk pintu ke semua deh. Gitu. Bagaimana caranya supaya barang ini laku, barang ini kejual. Gitu. Karena apa? Karena mereka harus kerja, harus makan. Iya. Gitu. Karena di belakang mereka banyak keluarganya, anak-anaknya harus tetap sekolah. Jadi ternyata benar kata Nabi. Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu bukan paling kaya, bukan paling banyak harta. Manusia terbaik adalah paling manfaat untuk yang lain. Nah, sampai pandai pun mikirin orang, akhirnya Allah yang tuntaskan semua. Jadi itu 3 tahun loh Bu, pandemi gimana? Memang di beberapa toko kita tutup ya, beberapa outlet kita tutup ya. Kita waktu itu punya 15 outlet sebelum pandemi, kita tutup, sekarang kita cuma punya 8. Tapi alhamdulillah galeri kita buka 1 di Menteng, dan itu yang profit banget. Kemudian online itu naik drastis, karena kan penjualan online ya. Nggak bisa paling by appointment aja untuk yang ini. Dan alhamdulillah galerinya sih survive ya, karena kan kita kan nggak di mall ya. Gitu. Jadi orang tuh karena kalau di mall tutup kan kita nggak bisa ya kan, mall tutup semua. Betul. Jadi ya alhamdulillah jalan Allah, jalannya ada aja. Jadi kalau udah rezeki itu nyangkut udah pada orang yang tepat. Nah ini Bu, sekarang mohon maaf banget, kan produk Cina banjir, murah, seabrek, mirip. Nah gitu ya, mirip gitu. Kadang-kadang kalau kita pikir jelas, Ibu nggak takut tuh? Ini kan produk banjir di mana-mana. Iya, murah-murah. Ya aku tuh kadang-kadang ya, kemarin gini, waktu tuh aku dapat order. Dapat order, dia maunya endek Bali. Bahannya endek Bali. Endek itu apa? Endek itu tenun Bali. Nah, bahannya tuh tenun Bali. Nah, dia minta waktu itu berapa ribu deh gitu. Waduh, carinya kan susah ya. Ke pengrajin. Aduh, nggak bisa Bu, bisanya berapa bulan gitu kan. Aduh, cari lagi yang punya banyak stok di mana gitu kan. Gitu keliling-keliling nih. Kita ke pasar ada loh. Berbal-bal gitu. Loh, ini dari mana? Dari Cina gitu atau dari India. Waduh. Kita mati-matian nyarinya. Bali loh padahal gitu kan. Wah gawat nih, waktu itu pas sebelahku ada Mbak Christine Hakim, Mbak gimana nih Mbak, aku bilang gitu, kita cari pengrajin di sini ada bal-balan gitu kan. Dari Cina. Balik lagi sih sebetulnya Ustadz ke rasa merah putih itulah, ya mungkin itu. Waktu itu soalnya aku mikir jadi setiap kali Batik Chic mengeluarkan produk, launching misalnya kita launching. Misalnya kemarin kita launching Lunar misalnya, dengan batik-batik yang misalnya batik-batik lasem atau batik-batik encim gitu ya. Nah kita selalu bikinin talk show-nya tuh. Edukasi. Apa sih sebetulnya batik itu, filosofinya apa? Buatnya susah loh, nggak gampang gitu. Jadi beda sama print. Jadi ada rasa yang beda. Ada edit value-nya lah di situ. Nggak cuma sekedar beli pakai gitu ya. Nah kayak gitu. Kita selalu. Jadi kalau misalnya kita mau launching apa, kita selalu ada talk show-nya. Kita buat di galeri kecil gitu ya. Acara talk show gitu. Apa sih mengenai batik, mengenai filosofi. Terus pengrajinnya dan lain sebagainya gitu. Dan aku tuh selalu mengencourage teman-teman untuk cinta wastra. Karena apa? Karena kan ini punya kita ya. Asli Indonesia. Iya, jadi kalau bukan kita siapa lagi? Siapa yang banggain? Makanya cintailah produk-produk Indonesia.
Luar Nah, biasa. dan memang perhatian batik chic sama wastra itu nggak usah diragukan lagi, Bu. Sampai Bu Novi dapat UNESCO Award. Waduh, Masya Allah, nggak main-main tuh. Itu gimana ceritanya? Bu, itu lembaga dunia loh, Bu. UNESCO, Bu. UNESCO Award, ya. Tahun Jadi, berapa? 2015 aku dapat UNESCO Award untuk Best Product dari Ulap Doyo. Nah, Ulap Doyonya juga aku mungkin pembelajaran juga buat kita ya. Jadi Ulap Doyo ini itu kan serat anggrek hutan. Yang nenun itu laki-laki, saking Itu kerasnya. beneran serat anggrek? Iya, dari daunnya itu anggrek hutan di Kalimantan Timur. Nah, kemudian mereka tenun Jadi dan dipakai kain. untuk jadi kain. Nah, kain itu dipakai untuk upacara-upacara adat di sana gitu. Tapi karena udah nggak ada peminatnya, jadi ya Ganti udah profesi, alih profesi. Jadi ada yang ke perkebunan, ada yang ke Sarawak, kemana segala macam gitu. Pragmatis. Ya. Nah, jadi dari situ kita menang, kita diundang ke Paris waktu itu untuk yang UNESCO Award itu, dan akhirnya mereka mulai menenun lagi gitu loh. Jadi ya itu yang terjadi kalau Jadi hidup lagi mereka. hidup lagi. Jadi itulah yang terjadi kalau misalnya aku juga nggak pengen ya batik nanti nggak ada yang membatik lagi loh, gitu. Kalau nggak ada yang beli batik gitu. Jadi aku senang juga pemerintah udah menggalakkan ya pemakaian batik Untuk kantor-kantor, untuk semua, kantor-kantor ya, untuk sekolah. Dulu kan nggak diperhatiin. Betul. Jadi itu salah satunya sih. Masya Allah, Mi, ini namanya menghidupkan yang mati kayak Raja Midas. Dipegang jadi emas, pegang jadi emas. Iya, visinya Bu Novi kan menghidupkan terus batik ya sebagai warisan Nusantara supaya mengglobal. Orang dunia jadi suka sama batik semua. Batik Indonesia. Nah, untuk terus dalam tanda kutip ya menghidupkan batik chic kan yang namanya umur ya Bu Novi. Iya, betul. Kita nggak tahu nih kapan waktunya kita dipanggil sama Allah. Ada ulang. batas kita semuanya. Betul. Nah, batik chic ke depan udah disiapkan generasi Karena soalnya penerus legasinya berikutnya. harus supaya tetap long lasting. Iya, jadi memang pada akhirnya sih saya juga mempersiapkan ya. Jadi ada keluarga juga kita libatkan. Jadi ada adik saya itu dulu lulusan Prasya Mulia, dia pegang bisnis development di batik chic. Kemudian kita dia belajar mulai desain. Udah selesai, udah lulus dia di Burgo. Kemudian ada abang saya juga, dia khusus bagian keuangan gitu. Anak-anak saya juga aku coba bawa selalu untuk di setiap kegiatan batik chic. Menyesuaikan, iya. Insya Allah, udah mulai kaderisasi, jadi siapin. Sama kayak Abi juga mengkaderisasi udah para kader. calon-calon ulama di Karena banyak Cinta yang Quran. begitu juga. Di Ustadz juga begitu. Masya Allah, Begitu wafat Ustadznya, santrennya tutup. Karena nggak ada lagi yang bisa. Nggak ada penerus. Kalau nggak ada yang nerusin, makanya kita supaya jejak-jejak kebaikan kita tetap panjang terus, tetap terus panjang. Tapi Bu, menarik sih. Saya jadi nyimpulin tuh dari mulai garasi mobil sampai UNESCO. Coba bayangin nih, merinding Abi. Ngebayangin itu garasi mobil siapa yang mempertimbangkan? Tapi itu buah kesungguhan, kesabaran, keberanian, keyakinan, dan kepedulian. Itu banyak value kita belajar. Dan kecintaan ya Bi, mencintai. Kalau udah cinta, mau jatuh bangun juga tetap sabar. Iya. Cinta sih, jadi cinta itu yang menggerakkan. Ya, kayak kamu kan cinta juga. Kalau nggak akan kuat Bu. Nggak akan kuat dia Bu. Pernah jadi tukang sate. Masya Allah. Pernah jadi tukang kerupuk. Masya Jualan buku di pinggir masjid, diusir-usir. Pernah diremehkan keluarga, dari keluarga broken home. Ini hebat Bu. Allahu Akbar. Hebat. Bukan kalau bukan cinta nggak akan kuat. Iya, Makanya Masya kenapa saya Allah. hebat karena cinta. Hebat, saya hebat Bu, bisa ngurusin Ustadz Fatih. Makanya Dan saya bangga bisa gemuk. Oh gitu ya. Ya Allah, banyak banget pelajaran hari ini kita dapat ya teman-teman ya. Keberanian, ya, keyakinan, kepedulian, ya, Masya Allah, dan kecintaan. Iya, batik chic udah 14 tahun. Kan Ya Allah. kita kepengennya pasti, Bu Novi ya pasti inginnya bisa 20 tahun, 30 tahun. Insya Allah. Apa harapan buat ke batik depan. chic ke depan? Harapannya mudah-mudahan makin banyak lagi yang senang wastra Nusantara, masih banyak lagi yang menghargai, karena kalau bukan kita siapa lagi Iya, Ustaz? asli kita, Ya, milik orang luar aja udah ngambil, banyak sekali loh yang naksir sama kita. Nah, Nah, kita sendiri malah enggak. Jadi menurut aku sih kita terus cinta sama wastra Nusantara, tetap pakai, ya tetap karena kalau enggak itu hilang loh yang
pembatik-pembatik di belakang ini kalau nggak kita beli hasil karyanya, ya udah dia pasti beralih profesi gitu loh. Apalagi yang muda-muda ya, udah susah sekarang cari pembatik. Betul. Betul. Luar biasa nih, mempertahankan budaya asli negeri dengan mengolah itu menjadi inspirasi. Masya Allah, Bu Novi ini luar biasa kisahnya, perjuangannya. Teman-teman semuanya ambil pelajarannya dan jangan lupa ya, klik tombol share, bagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram ya, sebarkan sebanyak-banyaknya ini kisah inspirasi. Jadi buat teman-teman nanti yang ngebangun usaha yang sekarang mulainya dari mungkin dari garasi mobil, jangan lupa nanti mungkin bisa dapat lebih besar UNESCO di zaman ini gitu ya. Karena itu kan perjuangannya sudah menginspirasi kita. Kemudian bagi teman-teman yang mau bangun usaha jangan gampang nyerah ya. Temukan strong why-nya, temukan cinta. Kalau udah cinta, jatuh bangun kayak hujan panas kayak jalan terus. Kenapa? Udah cinta. Ya, teman-teman semuanya kita ngucapin makasih banget buat Bu Novi, Bu. Makasih inspirasinya. Jazakillah khair Bu Novi. Kita udah diterima di sini. Dan banyak pelajaran berharga yang kita dapat. Saya betul-betul banyak belajar, teman-teman juga pasti ya dapat banyak manfaat ilmu ya. Dan ini tentu yang mahal, yang nggak bisa dinilai dengan uang ya. Teman-teman semuanya, terima kasih ikuti Kata UFK di selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih teman-teman semuanya, kita sudah sentuh 1 juta subscriber dan YouTube sudah mengirimkan golden play button. Masya Allah, dikirim resmi dari YouTube. Dan terima kasih pada seluruh yang berwakaf. Ini kamera, lighting, ya sampai alat sekecil apapun wakaf dari teman-teman semuanya. Bayangkan wakaf itu digunakan lagi untuk syiar kebaikan, pahalanya pun mengalir abadi selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di Kata UFK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati, hidup, lalu mati. Dan kepadanya lah kita dihidupkan kembali. Abadi, betapa sempit waktu dunia. Dihimpit di antara 2 kematian sementara. Setelahnya, abadikah kita di surga? Atau terjerembab di neraka? Tidak, nauzubillah. Hidupku ini, apakah telah berarti? Apa ada yang menyelamatkanku nanti? Anakkukah yang menjadi penolongku? Ilmukukah yang terangiku? Hartakukah yang membantuku? Kemana? Kemana aku harus mencari bekal untuk kehidupan abadiku? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Siapa yang menginginkan perniagaan yang tak pernah merugi? Siapa yang mengharapkan pertolongan dari satu-satunya yang mampu memberi? Allah. Berniagalah dengannya. Mintalah pertolongan kepadanya. Habiskan harta di jalannya yang akan menjadi saksi-saksi kita. Lahirkan dai-dai Quran. Dukung sekolah pencetak peradaban. Antarkan cahaya Quran hingga garis terdepan. Bebaskan bangsa dari kemiskinan. Selamatkan Indonesia dari buta Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah untuk limpahkan rahmat. Semoga cukup amal kita menjadi sebab Allah izinkan pulang ke kehidupan abadi dengan amal yang paling berarti. Mari dukung Syiar Quran Project, hantarkan hidayah Quran hingga pelosok negeri bersama Cinta Quran Foundation.